Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dong. Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok dan anggota berapapun itu, yang penting beranggotakan saya Ozawa Muhammad Fahri Dan saya Dekakon Maulana. Kami di sini akan menerangkan kepada kalian mengenai perubahan globalisasi sosial dan budaya dengan judul alat komunikasi sosial. Globalisasi di bidang komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada satu orang ke orang yang lainnya di seluruh dunia ataupun dimanapun itu. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi membuat proses penyampaian semakin pesat, cepat, dan hemat. Dahulu orang-orang menggunakan alat untuk komunikasi dengan contohnya menggunakan surat, perangko, ataupun dan lainnya yang menggunakan alat tradisional yang sederhana. Sekarang contoh-contoh dampak komunikasi atau contoh-contoh dari alat komunikasi yang modern yaitu Seperti media sosial yang contohnya Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Twitter. Majunya teknologi smartphone atau ponsel pintar yang memudahkan kita untuk saling bertukar informasi. Ya. Hal ini ditandai dengan munculnya aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, Line, Telegram, dan juga sebagainya. Mudahnya menerima berita nasional dan internasional dengan cepat atau sering disebut dengan real time. contoh globalisasi di bidang alat komunikasi lainnya yaitu di bidang usaha, yaitu banyak perusahaan yang saat ini yang mempekerjakan karyawan yang berlokasi di negara lain atau di luar negara. Contohnya TKI. Mereka menggunakan alat komunikasi seperti panggilan, telepon, video call, WhatsApp, dan lain-lain untuk berkomunikasi kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan teman mereka yang ada di luar negara. Globalisasi di bidang komunikasi juga memudahkan kita untuk terhubung dengan pemasok dan pelanggan yang kita punya dalam bisnis kita di seluruh dunia, seberapapun jauh mereka. Lanjut, dampak sosial dan negatif bagi pengaruh budaya sosial alat komunikasi. Yang pertama, dampak positif. 1. Memudahkan komunikasi. Dengan adanya globalisasi dapat memudahkan kita melakukan komunikasi jarak jauh, baik dengan baik dalam negeri maupun di luar negeri, tanpa batasan ruang dan waktu. Ya. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan telepon atau video call. 2. Memudahkan dalam mencari informasi. Dampak globalisasi pada bidang komunikasi dapat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat. 3. Sebagai sarana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya memudahkan berkomunikasi saja, namun dampak globalisasi pada bidang komunikasi juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya komunikasi dapat meningkatkan peluang bisnis karena terhubung dengan pemasok dan pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif globalisasi di bidang ini, yang pertama adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber contohnya adalah banyak orang yang menggunakan alat komunikasi atau teknologi untuk kejahatan semata. Contohnya melanggar privasi kita, menyadap HP kita dan alat komunikasi yang sebagai privasi kita. Yang kedua, kemudian akses informasi yang tidak baik. Contohnya anak muda zaman sekarang yang belum cukup umur dapat mengakses video atau film-film yang dilarang oleh negara dengan sangat mudah dan gampangnya. Itu akan merusak moral dari anak pemuda bangsa. Yang ketiga adalah lunturnya budaya sosial atau budaya lokal. Yang keempat adalah individualisme. Contohnya, kenapa? Karena individualisme berdampak negatif bagi anak muda sekarang. Dulu orang-orang berkumpul, saling bercerita dan membahas satu sama lain. Namun sekarang dengan adanya alat canggih yang bernama handphone atau komunikasi yang sosial modern ini, anak muda ketika berkumpul selalu fokus dengan alat komunikasinya masing-masing. Yang keempat adalah munculnya sikap konsumtif.
Yang kelima, munculnya ideologi yang baru yang bertentangan dengan Pancasila. Yang terakhir adalah solusi. Mari kita bacakan. Yang pertama adalah memilih alat komunikasi dengan sesuai kebutuhan. Jangan memilih alat komunikasi untuk gaya hidup dan sering berganti alat komunikasi. Yang kedua, Memanfaatkan alat komunikasi dengan baik dan benar. Contohnya, menyebarkan informasi atau berita yang benar, mencari informasi dan ilmu pengetahuan di Google, mengerjakan tugas dengan memanfaatkan alat komunikasi. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan alat komunikasi dan internet, harus bijak dan memanfaatkan alat komunikasi. Untuk itu, marilah kita gunakan alat komunikasi sebagai perkembangan zaman dan perubahan budaya globalisasi sosial. Maka kita harus bijak-bijak dalam menggunakan alat komunikasi. Sekian dari saya, Aruzakul Kumar Fahri, Dika Maulana. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.